Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, saya cari absen. Materi kelihatan? Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelas TPPG kan? Iya, Pak. Oke, sudah hadir semuanya. Saya absen dulu ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25 ya? 27, Pak. Tanggal 27. 27. Oke. Bentar, matiin air dulu. Oke, kita mulai ya. Kita absen. Coba nomor 1 ada? Sebutkan nomor 1 muncul. Nomor 1 siapa? Abu, Pak. Nomor 1 Abu, mungkin jaringannya sedang tidak stabil. Oke. Jaringannya kurang ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Jaringannya nomor 1. Nomor 2. Hadir, Pak Aulia. Nomor 3. Hadir, Pak Bintang. Oke. Nomor 4. Hadir Pak Danimar. Nomor 5. Hadir Pak Fahmi. Ya. Nomor 6. Hadir, Pak Fitra. Nomor 7. Pak Isan. Nomor 8.
Indah Setiawati. Iya. Nomor 9. Irsyad Pak hadir. Oke. Nomor 10. Laili hadir. Nomor 11. Enggak. Enggak ada. Nomor 12. Siap hadir Pak Muhammad Iqbal Pratama. Nomor 13. Hadir Pak, Ajri Bima. Nomor 14. Hadir Pak Muhammad Rizki. Nomor 15. Hadir Pak Pujiarti. Nomor 16. Hadir Pak Putra. Nomor 17. Hadir Pak Raden Muhammad Rizali. Nomor 18. Hadir Pak Salsa. Nomor 19. Hadir Pak Siva. Nomor 20. Hadir Pak Cynthia. 21. Hadir Pak Siva. 22. Trina Pak hadir. Nomor 23. Hadir Pak Veronica. 24. Hadir Pak Yulianti. Nggak hadir 1 ya. Nomor 11. Nggak ada. Hadir. Jaringan. Mila. Oke. Hadir Pak ada. Hadir Mila? semua Pak. Mila. Ada, Mila ada. Ada. Pak. Ya. Oke. Ini semua ya. Oke. Kita mulai kuliah fondasi. Kita mulai pemancangan. Kenapa ini? Kita mulai pemancangan ya. Kita mulai pemancangan ya. Ya Pak. Ini ya. Ya. Metode ini biasanya dilaksanakan kalau desain sudah ada ya. Rumus yang digunakan biasanya pemancangan ini menggunakan rumus energi ya. Rumus energi itu adalah berat hammer kali tinggi jatuh itu akan sama dengan daya dukung kali penurunan. Artinya kalau tanahnya jelek berarti penurunannya besar ya. Jadi kalau penurunannya besar berarti daya dukungnya kecil, tanahnya lembek ya. Kalau tanah ditekan itu kalau penurunannya besar berarti tanahnya lembek. Tanahnya lembek. Ini dasar. Ini dasarnya ya. Semua alat menggunakan rumus ini. Semua alat menggunakan rumus ini dasarnya. Tetapi setiap alat itu ada tambahan-tambahannya lagi. Ada tambahan rumusnya. Ada lebih dari 8 rumus pemancangan ya. Yang sering kita gunakan itu misalkan ada alat yang dompeng gitu ya. Ada alat CNR dan sebagainya. Jadi kalau kamu praktek nanti pasti bertemu dengan alat-alat ini. Yang beda hanya faktor-faktornya, tapi rumus energinya sama. Ya. Contoh ini. Ya. Berat hammer kali tinggi jatuh, A itu tinggi jatuh, itu akan sama dengan daya dukung ultimate kali penurunan settlement ya. Itu. Jadi kalau mencari di lapangan itu biasanya dicek penurunannya. S-nya berapa sehingga Q ultimate-nya bisa dihitung. Jelas? Jelas ya rumus energi? Ya Pak. Oke. Saya tanyakan nomor Jelas. 14. Apa? Sebutkan namanya. 14. Saya tanyakan. Muhammad Rizki Pak. Rumus energi gimana? Rumus energi. Ayo, Rik.
Halo? Coba nomor 1, Abu Bakar. Rumus energi. Sebutkan rumus energi. Wah. Nomor 3. Nomor 3. Bintang. Mana bintang? Hadir, Pak. Coba sebutkan rumus energi. Rumus energi. Baca itu. Kelihatan nggak? Oh, yang ini, Pak. Oh, ya. Oh, ya. Itu kalau Oh, ya, Pak. baca itu apa Berat. itu? Hammer Berat hemar kali dikali tinggi tinggi jatuh hemar. sama dengan Tahanan tiang ultimate dikali penurunan, Pak. iya, contohnya SPT ya. Iya, Pak. SPT. Kalau lihat SPT untuk menurunkan 1 in, untuk menurunkan 1 feet itu sama misalkan diperlukan 40. Ya, berarti kan tanahnya keras. Ya, daya dukungnya tinggi. Kalau pemancangan begini, yang dihitung adalah penurunan per mili. Per mili, penurunan per mili. Per mili berapa? Kalau penurunannya besar, daya dukungnya kecil ya. WH dibagi S, S-nya kecil, daya dukungnya besar. Kalau S-nya besar, daya dukungnya kecil. Ya, lihat. WH kali H dibagi S sama dengan Q ultimate kan? Jelas? Iya, Pak. Cuma di lapangan hammernya beda. Ada yang 2,5 ton. Ya. Ada yang 2 ton. Ya. Tinggi jatuhnya juga gitu. Ada yang 4,5 tonnya. Tinggi jatuhnya ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada 1,2, ada yang bisa disetel. Tapi jarang yang biasanya disetel kalau sudah dipasang, disetel dari bawah langsung dipasang. Ya, sudah ditentukan tinggi jatuhnya. Ya. Kalau ingin daya dukung yang besar, saya harus membawa alat yang besar. Ya. Nih, rumus ini. Coba nomor 16. Siapa? 16. Sebutkan namanya. Saya, Pak. Putra. Putra, Pak. Ya, ngerti? Daya dukung? Ngerti, Pak. Nah, oke. Jadi kalau mencari daya dukung ultimate sama dengan berat hammer kali penurunan dibagi Tinggi jatuh. Tinggi jatuh. Dibagi. Ya. Tinggi jatuh ya. Yang penting itu berat hammer kali tinggi jatuh sama dengan daya dukung ultimate kali penurunan settlement ya. Itu rumus umumnya. Kemudian dikembangkan oleh ENR. Nah, nanti di sini ada rumus Q ultimate sama dengan energi. E ada efisiensi. EH ada EH. EH itu energi. EH itu energi kali hammer. Energi pemukulan. Ya. Itu akan dibagi penurunan ditambah C konstanta 2,5 biasanya besarnya ya. Nah, ini diketemukan oleh ENR ditambah yang di belakang ini. Yaitu berat hammer ditambah ini terus N kuadrat kali N kuadrat ya. Itu. Ditambah N kuadrat kali W pile. Ya dibagi W hammer dan W pile ya. Tapi rumusnya juga sama sebetulnya di depan ini dikembangkanlah salah satu yaitu ada energinya, terus ada hammernya dan sebagainya. Tetapi setiap alat rumusnya nggak selalu ini, ya. Seperti dompeng itu ada faktor K-nya, K dan sebagainya. Setiap alat itu bawa rumus sendiri-sendiri. Kalau kamu praktek nanti, ya itu minta alatnya apa? Nah, pasti dikasih rumusnya. Rumusnya apa Pak ini penurunan? Setiap alat di belakangnya ini beda, ya. Yang di belakang ini dan di bawah itu beda. Ada C-nya, ada yang nggak pakai C langsung, nggak pakai hammer langsung, ya. Tuh. Di mana GO ada daya dukung ultimate, GA yang diizinkan. EH efisiensi alat tabel dan di efisiensi ini setiap alat beda. Ya, EH energi pemukul, energi hammer, ya.
Itu sama dengan apa? Berat damper kali tinggi jatuh. Ya. Makanya ini biasanya semuanya bawa rumus sendiri. Oke. BP berat tail. Coba berat tail nomor 21. 21. Siapa? Sebutkan namanya. Siva, Pak. Nah, berat tail ngitungnya gimana? Kalau beton dari beton, berat tail ngitung berat tail apa? Berat tail. Kalau ini ada tiang panjang, ada berat tail. Rumusnya apa berat tail? Bisa ngitung? Kalau dari beton, coba nomor 3. Siapa nomor 3? Volume dikali Nah, berat jenis beton, Pak. apa? Volume dikali berat jenis beton. Oh, coba nomor 10. Betul nggak? Nomor 10. Siapa? Luas Sebutkan. penampang dikali berat jenis, Pak. Apa? Luas penampang dikali berat jenis. Luas penampang kali berat jenis. Masih salah. Sudah masih salah. Nomor 15. Wijarti. Iya, Kali Pak. berat tail. Sama volume kali berat jenis. Salah. Nomor 10. Cynthia. Ayo. Masa? Lihat. Salah kamu. Orang-orang di luar itu ngomongnya salah. Bukan berat jenis. Kalau beton di luar berat jenis. Berat jenis ada satuannya enggak? Sorry. Coba. Berat jenis ada satuannya enggak? Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dikalikan ada satuannya, cuma satuannya berat itu ton per meter kubik. Berarti sih satuannya apa? Berarti sih apa bedanya berarti sih sama berat jenis? Berat isi atau berat jenis yang benar? Berat isi. Berat isi, Pak. Berat Berat isi. jenis itu tidak ada satuan. Sering saya sering pernah bantah dengan profesor di ITB. Berat jenis selalu disebutkan, itu salah. Ya, berat jenis tidak ada satuannya. Berat jenis itu GS dibagi gamma air, tidak ada satuannya kan? Gamma air volumenya berat ini, benda itu, volume berat itu. Tidak ada satuannya. Kalau volume satuannya apa? Kubik kan? Kubik kali ton per meter kubik. Kali ton per meter kubik. Keluar ton ya. Kalau ini satuannya salah, salah semuanya nanti. Jangan ini beton, berat jenis itu salah, langsung bilangin salah itu. Ngomongnya langsung aja. Celah, itu salah. Orang biasanya kalau di luar, berat jenis, selalu berat jenis, salah itu. Kamu harus bantah, jangan pokoknya itu ketika menyebutkan berat jenis, salah. Langsung bantah aja. Gitu ya. Jelas? Jelas bedanya berat isi sama berat jenis? Kamu tahu sifat-sifat fisik? Sifat fisik tanah? Apa? Sebutkan. Coba. Nomor 24. Nomor 24. Sebutkan nama sifat fisik apa saja? Yulianti. Mana Yulianti? Milan. Iya, Pak. Nah, Yulianti, coba sebutkan. Berat isi kadar air. Ya. Satuannya? Satuannya apa? Yang mana? Satuannya yang mana, apa Pak? kadar air? Apa? Kadar air satuannya apa? Kalau kuliah saya tanyain terus ya. Kuliah saya tanyain terus loh ya. Harus jawab kamu nanti. Apa? Coba nomor 20.
Mana nomor 20? Cynthia, mana? Iya, Pak. Mana Cynthia? Satuannya. Pak. Ya. Satuannya apa? Sifat fisik apa saja dan disebutkan satuannya. Sifat fisik tanah. Sifat fisik berat Sebutkan. isi itu Berapanya? Harus tahu ya. Berat isi, berat per isi. per volume. Apa Iya. satuannya? Kilogram per meter pangkat kubik. Wah, kilogram per meter. Biasanya apa? Kalau gram per meter per sentimeter kubik atau ton per meter kubik sama. Oh iya. Ya, itu yang penting itu ya. Ingat. Ya, Terus Pak. apa lagi? Apa lagi? Terus berat jenis. Ya, satuannya Berat jenis. satuannya apa? Berat jenis. Kilogram per sentimeter. Nggak ada, Pak. Nah, itu nggak ada. Jangan ini. Kalau nggak ada begitu ya, yang jelas ya. Nanti nggak Iya, bisa Pak. apa-apa nanti. Kuncinya itu. Satu lagi apa? Kadar air. Satuan? Satuannya kadar air Iya. persen. Persen. Coba saya tanya lagi. Nomor 4. Sebutkan namanya. Dani, Pak. Dani. Kadar air itu apa? Perbandingan apa dengan apa? Kadar air, Pak. Apa? Perbandingan apa dengan apa? Tuh. Udah lulus prakteknya nggak bisa gimana ini? Nomor 15. Pujiarti. Kadar Ya. air itu apa? Perbandingan berat air dengan berat tanah kering. Ya, betul. Ya. Ya harus bisa jawab ya. Masa Politeknik, lulusan politeknik kadar air nggak ngerti ya. Oke. Ya, Pak. Begitu ya. Terus saya tanya lagi. Untuk menghitung ini ada sifat mekanik. Sebutkan nomor 10. Sebutkan. Data apa yang diperlukan untuk sifat mekanik? Kohesi, Pi, sama Ya. permeability. Untuk daya dukung pakai permeability enggak? Ya, Untuk Pak? daya dukung pondasi sayang. Untuk pondasi perlu probabilitas enggak? Enggak. Yang untuk pondasi apa? C Kohesi. sama apa? Pi. Pi. Oke, itu jangan ini untuk pondasi ya. Kalau untuk bendung ditanyakan untuk probabilitas ya. Sekarang nomor 18. Salsa, mana? Iya, Pak. Oke, tanyakan. Untuk menguji P sama C di laboratorium uji apa? Untuk mendapatkan P sama C. Apa, Pak? Putus-putus. Oh, putus-putus. Untuk Ya. mencari C sama P di laboratorium, gunakan uji apa? Reaksial. Oke, ya. Sekarang nomor 23. Veronica. Ya, Pak. Siap. Oke. Kalau tanahnya lempung, uji yang paling cocok pakai uji apa? Pakai kuat tekan bebas, Pak. Iya. Oke, pakai kuat tekan bebas. Oke, sekarang nomor 5. Ya, Nomor Pak. 5. Ada, Oke. Pak. Ya, oke. Untuk kenapa? Oh, tekan bebas ya. Kenapa tekan bebas cocok untuk tanah lempung? Balik. Kalau tanah lempung digunakan tekan bebas. Karena Anggapannya apa? karena P-nya 0. Oke, betul. Ya, ini bisa ya. Oke. Ada pertanyaan?
Sebelum kita lanjutkan, Belum, Pak. Belum, oke, Pak. kita lanjutkan. Contohnya ini. Ini adalah tabel hammer ya. Alat-alat biasanya ini alat yang INR. Menggunakan tabel-tabel seperti ini. Misalkan drop hammer dengan trigger itu ada ini ya. Nanti ditulis kalau di praktik lapangan. Oh, ini drop hammer dengan misalkan dengan tali ya. Itu. Terus, ya, itu. Ini hanya alat-alat bedanya ya. Beda-bedanya ini. Nah, koefisien seperti ini. Jenis tiang kan. Ini hammer yang digunakan. Ini semua alat itu sudah punya sendiri. Ini drop hammer, ini misalkan DH dan sebagainya ya. SH dan sebagainya itu. Ini drop hammer istilah saja. Ini drop hammer ya. Ini pemukul jatuh bebas. Jadi ada yang single acting, jadi hanya satu kali pelumbukan. Ada yang ini pakai diesel, ini pakai diesel hammer dan sebagainya. Ini alat-alat yang sering kita gunakan ya. Tetapi setiap jenis alat itu nggak selalu pakai ini ya. Semua alat itu bawa rumus sendiri-sendiri ya. Ini hanya jenis pemukul, ini yang lama. Tapi sekarang yang baru itu nggak seperti itu, bawa rumus sendiri-sendiri. Dan dasarnya adalah rumus energi. Contoh ya. Rumus energi coba nomor 20. Nomor 20 sebutkan. Apa rumus energi itu? Nomor 20. Rumus energi apa? Iya, rumus energi yang tadi ya, Pak. Iya, apa aja? Berat hammer Kali dikali tinggi jatuh hammer sama dengan tekanan QU dikali penurunan apa QU? Daya dukung ultimate kali penurunan kali itu prinsip dasar dari yang ini pemukul ini. Jadi pemancangan ya. Di lapangan dicari penurunan yang paling kecil berapa, dihitunglah nanti ketemu daya dukungnya ya. Oke, karena apa? Berat hammer diketahui, tinggi jatuh diketahui ya. S-nya juga diketahui karena dicatat. Namanya metode calendaring. Contohnya begini. Kalau kita menghitung daya dukung ya, daya dukung di lapangan, berat hammernya sudah diketahui kan? Tinggi jatuh diketahui. Daya dukung dihitung. Nah, makanya itu kelihatan tanahnya keras nanti dihitung jumlah pukulannya untuk memasukkan tiang panjang itu. Misalkan dipukul 10, nanti diukur berapa yang masuknya, misalkan 15. Jadi per pukulan adalah 1,5 mili gitu loh. Ya, saya ulang. Bisa di lapangan. Berapa daya dukungnya pondasi tersebut? Jika hammernya misalkan hammernya 2,5 ton, tinggi jatuhnya 1 meter, penurunannya biasanya 10 pukulan. 10 pukulan, jadi dipukul 10 kali atau 5 kali. 5 atau 10 itu hanya untuk memudahkan menghitung baginya. Contohnya 10 pukulan, hitung dipukul 10 kali, ternyata 15 cm. Berarti per pukulan 1,5 cm. Daya dukungnya berapa? Kalau daya dukungnya masih kurang, dimasukkan lagi hammernya itu ditumbuk lagi. Setelah itu dihitung. Nah, dihitung lagi misalkan 10 pukulan terakhir berapa? Misalkan 10. Nah, 10 cm, maka itu jadi satu pukulan 1 cm. Itu dan seterusnya. Dicek nanti berapa daya dukungnya gitu ya. Ini salah satu contoh tiang diameter 30 cm. Bahan beton precast BD-nya 2,4 ton per meter kubik atau 2.400 kg per meter kubik. Ya. Nah, kepala tiang pilenya biasanya diserongsong itu pakai biasanya waktu ada pemukulan alatnya itu dilindungi. Istilahnya diganjel atau dibungkus itu dimasukkan serongsong yang biasanya dikasih kayak ini kayak
cek blok begitu, ya, supaya nggak langsung pecah. Kalau besi langsung ke beton biasanya pecah. Ini ada peredamnya, namanya itu adalah istilahnya pile pelindungnya, ya. Kepala tiang Pak ini dilindungin oleh kayak cek blok begitu di dalam alat pancang, ya. Alat pancangnya biasanya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Alat pancangnya seperti ini, dimasukkan di sini, ujung ini. Di ujung ini ada pelindung biasanya di sini. Ada ganjelnya itu, dimasukkan cek blok, ya, yang cukup tebal. Nah, itu pile cap, kepala tiang pile cap-nya itu biasanya memakai pelindung, yaitu ada yang plastik, ada yang kayu, dan sebagainya. Terus kemudian alat drop hammer memakai trigger, ya. Terus berat hammernya 2 ton, tinggi jatuhnya 120 cm atau 1,2 meter. Nah, jangan lupa satuan-satuannya harus disamakan dulu, ya. Data pemancangan 5 pukulan terakhir, 5 misalkan, 2, 1, 1, 1,5, 1 misalkan begitu, ya. Ini jadi terus. Kenapa 5 atau 10 hanya memudahkan untuk menghitung rata-rata gitu, ya. Ya. Hitung daya dukung izin yang menggunakan INR, ya. Nah, biasanya ini harus ada angka keamanan yang didapat adalah ultimate keamanan biasanya sampai 6, ya. Tuh. Tuh, ini rumus, ini energi EH ada berat hammer kali tinggi jatuh, ya. Tuh, akan didapat ini. S-nya, settlement-nya 2, 1, 1, 1 dibagi 5 sama dengan 1,3 mm per pukulan. Ya. Milimeter per pukulan, jangan lupa itu, ya. Terus N dari tabel didapat, ya. EH dari tabel didapat. Maka berat hammer hitung panjang, ya, berat hammer kan panjang kali luas, ya, kali BD ini, ya. BD kuadrat kali L kali 1/4 BD kuadrat kali L kali berat isi, ya. Nih dapat 2,5 ton. Ya. Daya dukung ultimate. Nah, dimasukkan angka ini. Masukkan semuanya. Didapat 334 kilo. Nah, dibagi ton jadi 334 ton. Angka keamanan dibuat 6 pemancangan. Ya. Kenapa 6? Itu karena banyak yang datanya yang di lapangan itu banyak yang data dari tanah. Itu kita kan nggak begitu tahu dari tanah. Itu diperkirakan tanahnya di mana itu, ya. Nggak ada data tanahnya ini. Ya, di sini. Angka 6 ini dibesarkan gitu. Tapi rata-rata memang dipakai 4 sampai 6, ya. Maka didapat ini 55 ton, ya.